Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Felida Ajani. Dalam live update Sri Peke TV, edisi 10 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Prabowo masuk peringkat 18 dari 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Penilaian tersebut dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Nama Prabowo bersanding dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Raja Yordania Abdullah II hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedekatan Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah telah lama terjalin. Hal ini dibuktikan dengan ucapan selamat dari para pemimpin negara Muslim setelah Prabowo memenangi Pilpres. Publikasi tersebut juga mencatat karir politik Prabowo yang cemerlang, mulai dari memposisikan diri sebagai pemimpin nasionalis, menekankan pembangunan ekonomi hingga kebijakan luar negeri yang tegas. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatian pada sesama Muslim di negara lain, terutama di Palestina. Selain Prabowo, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf juga masuk deretan 500 Muslim paling berpengaruh, yakni urutan ke-19. Sementara itu, Presiden Jokowi juga masuk di kategori 25 pemimpin dan politikus Muslim paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-23. Prabowo disebut akan boyong kader PDIP masuk kabinet, muncul dua sosok kader Megawati diisukan gabung. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, dalam susunan kabinet yang baru, kader PDIP disebut juga akan dilibatkan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai secara institusional Prabowo membutuhkan keseimbangan transisi di legislatif. Keseimbangan itu dikatakan oleh Agung bisa dilakukan melalui memasukkan kader PDIP ke kabinetnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan ada sejumlah kader PDIP yang akan ditarik masuk menjadi menteri di dalam kabinet Prabowo. Penegasan itu disampaikan Muzani saat ditanyakan kader PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo. Orang dekat Prabowo itu pun meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan tersebut. Di sisi lain, Muzani juga mengungkap peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Dia memastikan keduanya pasti akan bertemu. Dia juga memastikan pertemuan keduanya masih sedang dalam pembahasan. Nantinya Prabowo dan Megawati bisa bertemu sebelum maupun sesudah pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih. Adapun ada nama kader PDIP yang diisukan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Keduanya masing-masing adalah Menpan RB Aswar Anas yang juga merupakan kader dari PDIP. Selain itu ada tokoh yang terafiliasi dengan PDIP yang dikabarkan akan bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Dia adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Budi Gunawan. Reaksi Prabowo saat dikritik buat kabinet gemuk, negara besar bung, kalau otoriter bisa 20 menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan respon saat kabinet di era pemerintahannya dikritik kabinet gemuk. Ia pun membongkar alasan membentuk kabinet yang gemuk di pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan Prabowo di Senayan, Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Ia ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Kemudian Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya kelak merupakan kabinet yang gemuk. Dengan begitu diharapkan dapat mengakomodasi banyak kelompok. Prabowo juga mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 menteri. Namun kondisi itu terjadi jika negara tersebut menganut sistem otoriter, sehingga Prabowo ingin merangkul semua kelompok dan suku dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah. Prabowo berkelakar absen Menteri Bahlil dan Rosan yang tidak hadir catat.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pandangan pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat berseloroh kepada para menteri Presiden Joko Widodo lainnya. Ia meminta para menteri yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut untuk dicatat. Setidaknya ada 2 menteri yang ketika diabsen Prabowo tidak hadir. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Roslan Roslani. Kelakar tersebut seraya disambut tawa keras oleh para peserta yang hadir. Diketahui sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR Edi Suparno, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agdas, dan Menteri ATR atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menuturkan bahwa sejumlah menteri yang saat ini telah duduk di Kabinet Indonesia Maju akan kembali masuk di dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Prabowo menyebut hal itu baru ia sadari saat sedang menyusun formasi kabinetnya. Prabowo lantas mengklaim bahwa ia tidak mempertimbangkan latar belakang seorang untuk dipilih sebagai menteri, tetapi kemampuan orang itu untuk bekerja kepada bangsa dan rakyat. Oleh sebab itu, ia mengaku akan menunjuk orang-orang terbaik sebagai menteri seperti tim sepak bola yang pasti mencari pemain terbaik untuk membela timnya. Prabowo telepon langsung menantu Erdogan di Turki demi pesantren teknologi plus untuk TNI Angkatan Udara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memesan drone buatan Turki untuk keperluan TNI Angkatan Udara saat ini. Demikian diungkap oleh KSAU Marsikal Tony Haryono saat ditemui di Cilangkap pada Rabu 9 Oktober 2024. Tony menceritakan bahwa Prabowo langsung menelepon langsung perusahaan drone untuk memesan drone berteknologi Bayon Line of Sight atau BLOS. Adapun pemilik pabrik drone asal Turki itu ternyata adalah menantu dari Presiden Erdogan yang sudah dikenal oleh Presiden terpilih RI itu. Ia menjelaskan drone produksi Turki tersebut membantu evakuasi korban bencana gempa bumi dengan efektif lewat teknologi BLOS. Selain itu juga bisa mendukung TNI dalam kegiatan operasi militer di Papua untuk pengawasan tanpa terputus 24 jam. Kendati demikian, Tony belum bisa memastikan jumlah pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Turki tersebut. Sebenarnya Indonesia sendiri memiliki drone CH-4 buatan Cina yang bisa menggunakan teknologi BLOS. Namun hardware untuk teknologi BLOS tidak dipasang karena tidak termasuk paket pembelian. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Felinda Anjani. Dalam live update Sri Peke TV, edisi 10 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Prabowo masuk peringkat 18 dari 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Penilaian tersebut dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Nama Prabowo bersanding dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Raja Yordania Abdullah II hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedekatan Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah telah lama terjalin. Hal ini dibuktikan dengan ucapan selamat dari para pemimpin negara Muslim setelah Prabowo memenangi Pilpres. Publikasi tersebut juga mencatat karir politik Prabowo yang cemerlang, mulai dari memposisikan diri sebagai pemimpin nasionalis, menekankan pembangunan ekonomi hingga kebijakan luar negeri yang tegas. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatian pada sesama Muslim di negara lain, terutama di Palestina. Selain Prabowo, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf juga masuk deretan 500 Muslim paling berpengaruh, yakni urutan ke-19. Sementara itu, Presiden Jokowi juga masuk di kategori 25 pemimpin dan politikus Muslim paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-23.
Prabowo disebut akan boyong kader PDIP masuk kabinet, muncul dua sosok kader Megawati diisukan gabung. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, dalam susunan kabinet yang baru, kader PDIP disebut juga akan dilibatkan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai secara institusional Prabowo membutuhkan keseimbangan transisi di legislatif. Keseimbangan itu dikatakan oleh Agung bisa dilakukan melalui memasukkan kader PDIP ke kabinetnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan ada sejumlah kader PDIP yang akan ditarik masuk menjadi menteri di dalam kabinet Prabowo. Penegasan itu disampaikan Muzani saat ditanyakan kader PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo. Orang dekat Prabowo itu pun meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan tersebut. Di sisi lain, Muzani juga mengungkap peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Dia memastikan keduanya pasti akan bertemu. Dia juga memastikan pertemuan keduanya masih sedang dalam pembahasan. Nantinya Prabowo dan Megawati bisa bertemu sebelum maupun sesudah pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih. Adapun ada nama kader PDIP yang diisukan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Keduanya masing-masing adalah Menpan RB Aswar Anas yang juga merupakan kader dari PDIP. Selain itu ada tokoh yang terafiliasi dengan PDIP yang dikabarkan akan bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Dia adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Budi Gunawan. Reaksi Prabowo saat dikritik buat kabinet gemuk, negara besar bung, kalau otoriter bisa 20 menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan respon saat kabinet di era pemerintahannya dikritik kabinet gemuk. Ia pun membongkar alasan membentuk kabinet yang gemuk di pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan Prabowo di Senayan, Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Ia ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Kemudian Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya kelak merupakan kabinet yang gemuk. Dengan begitu diharapkan dapat mengakomodasi banyak kelompok. Prabowo juga mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 menteri. Namun kondisi itu terjadi jika negara tersebut menganut sistem otoriter, sehingga Prabowo ingin merangkul semua kelompok dan suku dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah. Prabowo berkelakar absen Menteri Bahlil dan Rosan yang tidak hadir catat. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pandangan pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat berseloroh kepada para menteri Presiden Joko Widodo lainnya. Ia meminta para menteri yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut untuk dicatat. Setidaknya ada 2 menteri yang ketika diabsen Prabowo tidak hadir. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Roslan Roslani. Kelakar tersebut seraya disambut tawa keras oleh para peserta yang hadir. Diketahui sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR Edi Suparno, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agdas, dan Menteri ATR atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kesempatan itu Prabowo turut menuturkan bahwa sejumlah menteri yang saat ini telah duduk di Kabinet Indonesia Maju akan kembali masuk di dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Prabowo menyebut hal itu baru ia sadari saat sedang menyusun formasi kabinetnya. Prabowo lantas mengklaim bahwa ia tidak mempertimbangkan latar belakang seorang untuk dipilih sebagai menteri, tetapi kemampuan orang itu untuk bekerja kepada bangsa dan rakyat. Oleh sebab itu ia mengaku akan menunjuk orang-orang terbaik sebagai menteri seperti tim sepak bola yang pasti mencari pemain terbaik untuk membela timnya.
Prabowo telepon langsung menantu Erdogan di Turki demi pesan drone teknologi plus untuk TNI Angkatan Udara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memesan drone buatan Turki untuk keperluan TNI Angkatan Udara saat ini. Demikian diungkap oleh KSAU Marsikal Tony Haryono saat ditemui di Cilangkap pada Rabu 9 Oktober 2024. Tony menceritakan bahwa Prabowo langsung menelepon langsung perusahaan drone untuk memesan drone berteknologi Bayon Line of Sight atau BLOS. Adapun pemilik pabrik drone asal Turki itu ternyata adalah menantu dari Presiden Erdogan yang sudah dikenal oleh Presiden terpilih RI itu. Ia menjelaskan drone produksi Turki tersebut membantu evakuasi korban bencana gempa bumi dengan efektif lewat teknologi BLOS. Selain itu juga bisa mendukung TNI dalam kegiatan operasi militer di Papua untuk pengawasan tanpa terputus 24 jam. Kendati demikian, Tony belum bisa memastikan jumlah pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Turki tersebut. Sebenarnya Indonesia sendiri memiliki drone CH-4 buatan Cina yang bisa menggunakan teknologi BLOS. Namun hardware untuk teknologi BLOS tidak dipasang karena tidak termasuk paket pembelian. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update hari ini. Saya Velinda Ajani pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Velinda Ajani. Dalam live update Sri Peke TV, edisi 10 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Prabowo masuk peringkat 18 dari 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Penilaian tersebut dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Nama Prabowo bersanding dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Raja Yordania Abdullah II hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedekatan Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah telah lama terjalin. Hal ini dibuktikan dengan ucapan selamat dari para pemimpin negara Muslim setelah Prabowo memenangi Pilpres. Publikasi tersebut juga mencatat karir politik Prabowo yang cemerlang, mulai dari memposisikan diri sebagai pemimpin nasionalis, menekankan pembangunan ekonomi hingga kebijakan luar negeri yang tegas. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatian pada sesama Muslim di negara lain, terutama di Palestina. Selain Prabowo, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf juga masuk deretan 500 Muslim paling berpengaruh, yakni urutan ke-19. Sementara itu, Presiden Jokowi juga masuk di kategori 25 pemimpin dan politikus Muslim paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-23. Prabowo disebut akan boyong kader PDIP masuk kabinet, muncul dua sosok kader Megawati diisukan gabung. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, dalam susunan kabinet yang baru, kader PDIP disebut juga akan dilibatkan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai secara institusional Prabowo membutuhkan keseimbangan transisi di legislatif. Keseimbangan itu dikatakan oleh Agung bisa dilakukan melalui memasukkan kader PDIP ke kabinetnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan ada sejumlah kader PDIP yang akan ditarik masuk menjadi menteri di dalam kabinet Prabowo. Penegasan itu disampaikan Muzani saat ditanyakan kader PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo. Orang dekat Prabowo itu pun meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan tersebut. Di sisi lain, Muzani juga mengungkap peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Dia memastikan keduanya pasti akan bertemu. Dia juga memastikan pertemuan keduanya masih sedang dalam pembahasan. Nantinya Prabowo dan Megawati bisa bertemu sebelum maupun sesudah pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih.
Adapun ada nama kader PDIP yang diisukan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Keduanya masing-masing adalah Menpan RB Aswar Anas yang juga merupakan kader dari PDIP. Selain itu ada tokoh yang terafiliasi dengan PDIP yang dikabarkan akan bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Dia adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Budi Gunawan. Reaksi Prabowo saat dikritik buat kabinet gemuk, negara besar bung, kalau otoriter bisa 20 menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan respon saat kabinet di era pemerintahannya dikritik kabinet gemuk. Ia pun membongkar alasan membentuk kabinet yang gemuk di pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan Prabowo di Senayan, Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Ia ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Kemudian Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya kelak merupakan kabinet yang gemuk. Dengan begitu diharapkan dapat mengakomodasi banyak kelompok. Prabowo juga mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 menteri. Namun kondisi itu terjadi jika negara tersebut menganut sistem otoriter, sehingga Prabowo ingin merangkul semua kelompok dan suku dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah. Prabowo berkelakar absen Menteri Bahlil dan Rosan yang tidak hadir catat. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pandangan pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat berseloroh kepada para menteri Presiden Joko Widodo lainnya. Ia meminta para menteri yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut untuk dicatat. Setidaknya ada 2 menteri yang ketika diabsen Prabowo tidak hadir. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Roslan Roslani. Kelakar tersebut seraya disambut tawa keras oleh para peserta yang hadir. Diketahui sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR Edi Suparno, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Akdas, dan Menteri ATR atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kesempatan itu Prabowo turut menuturkan bahwa sejumlah menteri yang saat ini telah duduk di Kabinet Indonesia Maju akan kembali masuk di dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Prabowo menyebut hal itu baru ia sadari saat sedang menyusun formasi kabinetnya. Prabowo lantas mengklaim bahwa ia tidak mempertimbangkan latar belakang seorang untuk dipilih sebagai menteri, tetapi kemampuan orang itu untuk bekerja kepada bangsa dan rakyat. Oleh sebab itu ia mengaku akan menunjuk orang-orang terbaik sebagai menteri seperti tim sepak bola yang pasti mencari pemain terbaik untuk membela timnya. Prabowo telepon langsung menantu Erdogan di Turki demi pesantren teknologi plus untuk TNI Angkatan Udara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memesan drone buatan Turki untuk keperluan TNI Angkatan Udara saat ini. Demikian diungkap oleh KSAU Marsikal Tony Haryono saat ditemui di Cilangkap pada Rabu 9 Oktober 2024. Tony menceritakan bahwa Prabowo langsung menelepon langsung perusahaan drone untuk memesan drone berteknologi Bayon Line of Sight atau BLOS. Adapun pemilik pabrik drone asal Turki itu ternyata adalah menantu dari Presiden Erdogan yang sudah dikenal oleh Presiden terpilih RI itu. Ia menjelaskan drone produksi Turki tersebut membantu evakuasi korban bencana gempa bumi dengan efektif lewat teknologi BLOS. Selain itu juga bisa mendukung TNI dalam kegiatan operasi militer di Papua untuk pengawasan tanpa terputus 24 jam. Kendati demikian, Tony belum bisa memastikan jumlah pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Turki tersebut. Sebenarnya Indonesia sendiri memiliki drone CH-4 buatan Cina yang bisa menggunakan teknologi BLOS. Namun hardware untuk teknologi BLOS tidak dipasang karena tidak termasuk paket pembelian. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Felida Ajani. Dalam live update Sri Peke TV, edisi 10 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Prabowo masuk peringkat 18 dari 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Penilaian tersebut dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Nama Prabowo bersanding dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Raja Yordania Abdullah II hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedekatan Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah telah lama terjalin. Hal ini dibuktikan dengan ucapan selamat dari para pemimpin negara Muslim setelah Prabowo memenangi Pilpres. Publikasi tersebut juga mencatat karir politik Prabowo yang cemerlang, mulai dari memposisikan diri sebagai pemimpin nasionalis, menekankan pembangunan ekonomi hingga kebijakan luar negeri yang tegas. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatian pada sesama Muslim di negara lain, terutama di Palestina. Selain Prabowo, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf juga masuk deretan 500 Muslim paling berpengaruh, yakni urutan ke-19. Sementara itu, Presiden Jokowi juga masuk di kategori 25 pemimpin dan politikus Muslim paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-23. Prabowo disebut akan boyong kader PDIP masuk kabinet, muncul dua sosok kader Megawati diisukan gabung. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, dalam susunan kabinet yang baru, kader PDIP disebut juga akan dilibatkan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai secara institusional Prabowo membutuhkan keseimbangan transisi di legislatif. Keseimbangan itu dikatakan oleh Agung bisa dilakukan melalui memasukkan kader PDIP ke kabinetnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan ada sejumlah kader PDIP yang akan ditarik masuk menjadi menteri di dalam kabinet Prabowo. Penegasan itu disampaikan Muzani saat ditanyakan kader PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo. Orang dekat Prabowo itu pun meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan tersebut. Di sisi lain, Muzani juga mengungkap peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Dia memastikan keduanya pasti akan bertemu. Dia juga memastikan pertemuan keduanya masih sedang dalam pembahasan. Nantinya Prabowo dan Megawati bisa bertemu sebelum maupun sesudah pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih. Adapun ada nama kader PDIP yang diisukan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Keduanya masing-masing adalah Menpan RB Aswar Anas yang juga merupakan kader dari PDIP. Selain itu ada tokoh yang terafiliasi dengan PDIP yang dikabarkan akan bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Dia adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Budi Gunawan. Reaksi Prabowo saat dikritik buat kabinet gemuk, negara besar bung, kalau otoriter bisa 20 menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan respon saat kabinet di era pemerintahannya dikritik kabinet gemuk. Ia pun membongkar alasan membentuk kabinet yang gemuk di pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan Prabowo di Senayan, Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Ia ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Kemudian Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya kelak merupakan kabinet yang gemuk. Dengan begitu diharapkan dapat mengakomodasi banyak kelompok. Prabowo juga mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 menteri. Namun kondisi itu terjadi jika negara tersebut menganut sistem otoriter, sehingga Prabowo ingin merangkul semua kelompok dan suku dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah. Prabowo berkelakar absen Menteri Bahlil dan Rosan yang tidak hadir catat.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pandangan pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Jakarta pada Rabu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat berseloroh kepada para menteri Presiden Joko Widodo lainnya. Ia meminta para menteri yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut untuk dicatat. Setidaknya ada 2 menteri yang ketika di absen Prabowo tidak hadir. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Roslan Roslani. Kelakar tersebut seraya disambut tawa keras oleh para peserta yang hadir. Diketahui sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR Edi Suparno, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Akdas, dan Menteri ATR atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menuturkan bahwa sejumlah menteri yang saat ini telah duduk di Kabinet Indonesia Maju akan kembali masuk di dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Prabowo menyebut hal itu baru ia sadari saat sedang menyusun formasi kabinetnya. Prabowo lantas mengklaim bahwa ia tidak mempertimbangkan latar belakang seorang untuk dipilih sebagai menteri, tetapi kemampuan orang itu untuk bekerja kepada bangsa dan rakyat. Oleh sebab itu, ia mengaku akan menunjuk orang-orang terbaik sebagai menteri seperti tim sepak bola yang pasti mencari pemain terbaik untuk membela timnya. Prabowo telepon langsung menantu Erdogan di Turki demi pesantren teknologi plus untuk TNI Angkatan Udara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memesan drone buatan Turki untuk keperluan TNI Angkatan Udara saat ini. Demikian diungkap oleh KSAU Marsikal Tony Haryono saat ditemui di Cilangkap pada Rabu 9 Oktober 2024. Tony menceritakan bahwa Prabowo langsung menelepon langsung perusahaan drone untuk memesan drone berteknologi Bayon Line of Sight atau BLOS. Adapun pemilik pabrik drone asal Turki itu ternyata adalah menantu dari Presiden Erdogan yang sudah dikenal oleh Presiden terpilih RI itu. Ia menjelaskan drone produksi Turki tersebut membantu evakuasi korban bencana gempa bumi dengan efektif lewat teknologi BLOS. Selain itu juga bisa mendukung TNI dalam kegiatan operasi militer di Papua untuk pengawasan tanpa terputus 24 jam. Kendati demikian, Tony belum bisa memastikan jumlah pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Turki tersebut. Sebenarnya Indonesia sendiri memiliki drone CH-4 buatan Cina yang bisa menggunakan teknologi BLOS. Namun hardware untuk teknologi BLOS tidak dipasang karena tidak termasuk paket pembelian. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Felinda Ajani. Dalam live update Sri Peke TV, edisi 10 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Prabowo masuk peringkat 18 dari 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Penilaian tersebut dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Nama Prabowo bersanding dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Raja Yordania Abdullah II hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedekatan Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah telah lama terjalin. Hal ini dibuktikan dengan ucapan selamat dari para pemimpin negara Muslim setelah Prabowo memenangi Pilpres. Publikasi tersebut juga mencatat karir politik Prabowo yang cemerlang, mulai dari memposisikan diri sebagai pemimpin nasionalis, menekankan pembangunan ekonomi hingga kebijakan luar negeri yang tegas. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatian pada sesama Muslim di negara lain, terutama di Palestina. Selain Prabowo, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf juga masuk deretan 500 Muslim paling berpengaruh, yakni urutan ke-19. Sementara itu, Presiden Jokowi juga masuk di kategori 25 pemimpin dan politikus Muslim paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-23.
Prabowo disebut akan boyong kader PDIP masuk kabinet, muncul dua sosok kader Megawati diisukan gabung. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, dalam susunan kabinet yang baru, kader PDIP disebut juga akan dilibatkan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai secara institusional Prabowo membutuhkan keseimbangan transisi di legislatif. Keseimbangan itu dikatakan oleh Agung bisa dilakukan melalui memasukkan kader PDIP ke kabinetnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan ada sejumlah kader PDIP yang akan ditarik masuk menjadi menteri di dalam kabinet Prabowo. Penegasan itu disampaikan Muzani saat ditanyakan kader PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo. Orang dekat Prabowo itu pun meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan tersebut. Di sisi lain, Muzani juga mengungkap peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Dia memastikan keduanya pasti akan bertemu. Dia juga memastikan pertemuan keduanya masih sedang dalam pembahasan. Nantinya Prabowo dan Megawati bisa bertemu sebelum maupun sesudah pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih. Adapun ada nama kader PDIP yang diisukan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Keduanya masing-masing adalah Menpan RB Aswar Anas yang juga merupakan kader dari PDIP. Selain itu ada tokoh yang terafiliasi dengan PDIP yang dikabarkan akan bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Dia adalah Kepala